Oke. Saya akan bahas di sini tentang uji supaya nanti karena ini sering dipakai oleh manusia. Pertama, kita hari ini dan nanti sore kita akan bahas tentang uji instrumen. Instrumen penelitian. Apa instrumen? Instrumen alat. Ya. Jadi semua peneliti itu pakai instrumen dalam penelitian. Paham ya? Jadi perhatikan dulu aja. Nanti nggak penelitiannya nanti cuma ada dulu. Malu. Maka penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen. Nah, kalau di penelitian kualitatif kita bisa bicara statistik, berarti bicara penelitian kuantitatif. Nah, pertanyaannya instrumennya apa yang akan dipakai, gitu kan? Instrumennya apa itu tergantung masalah penelitiannya apa yang akan diungkap. Nah, instrumen itu banyak dalam penelitian. Bisa menggunakan alat-alat kesehatan seperti yang timbangan, termometer, termometer, tensimeter, macam-macam. Alat ukur yang dipakai itu macam-macam. Termasuk kuesioner. Kuesioner itu salah satu alat. Ingat ya, kuesioner bukan satu-satunya instrumen. Walaupun setiap tahun mahasiswa banyaknya pakai kuesioner, dan Anda juga nanti boleh pakai kuesioner. Ya, kalau sesuai dengan jenis sifat data yang akan dikumpulkan. Jadi Anda memilih instrumennya apa, tergantung nanti masalahnya apa. Masalahnya apa itu nanti kaitannya dengan datanya apa yang akan dikumpulkan. Instrumen kaitannya dengan tekniknya. Tekniknya observasi, instrumennya apa? Lembar observasi. Tekniknya interview, apa interview teh? Wawancara apa yang Anda bawa ke lapangan? Panduan wawancara. Anda mau buat dulu panduan wawancaranya, Anda buat dulu lembar observasinya, ya kan? Kalau Anda mau melakukan teknik pengukuran, apa yang Anda bawa ke lapangan? Alatnya? Ya, alat ukur, seperti timbangan, termometer dan lain-lain. Kalau Anda tekniknya membagikan angket, berarti alatnya bisa nanya. Tahu ya? Clear dulu ya. Oke, nah itu nanti nyambung dengan masalahnya apa? Gitu. Anda menentukan tekniknya apa? Gitu, ya. Nah, tapi poinnya yang pertama begini, pada saat Anda memilih instrumen itu, ya, pertama yang Anda pikirkan adalah cari instrumen itu yang sudah terstandar. Apa terstandar? Baku. Paham ya? Jadi nanti Anda cari dulu yang sudah baku. Nyarinya di mana? Ya kalau alat kesehatan sudah baku, namanya timbangan berat badan sudah baku untuk mengukur berat badan. Namanya tensimeter sudah baku untuk mengukur darah. Baku. Bagaimana kalau pakai kuesioner? Sama, cari dulu yang baku, yang terstandar. Di mana nyarinya? Di buku-buku, di jurnal-jurnal. Siapa saja. Walaupun memang jurnal banyaknya nggak menyantumkan kuesionernya, tapi saya pernah mendapatkan yang ada kuesionernya. Atau di Ginkes, di WHO, saya pernah mengukur kualitas hidup manusia yang riset dengan UMABC itu saya dapat dari WHO. Jadi nggak instrumen. Kenapa? Jadi kalau Anda sudah dapat yang standar, Anda nggak perlu menyusun, nggak perlu membuat kuesioner. Paham ya? Cari dulu yang sudah baku. Atau ada mengukur misalnya tentang depresi, kecemasan, itu ada di bukunya Prof. Dadan Awali, Anda bisa pakai. Nanti di proposal penelitian, di skripsi Anda tinggal menjelaskan bahwa kuesioner ini saya ambil dari bukunya siapa atau jurnal siapa. Jadi panas ya, ini nyala ya? Nyala atau mati? Nyala. Nyala masalah. Oke, paham ya? Dulu ya. Nah kemudian instrumen yang Anda pakai untuk penelitian, sebelum dipakai untuk penelitian, dipastikan harus valid dan reliable. Apa itu valid? Tepat, cermat, sesuai, itu namanya valid. Jadi alatnya harus tepat, harus sesuai. Reliable apa? Konsisten, ajak,
apa kata lainnya. Kalau bahasa Indonesia itu banyak istilah. Ya. Beda kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu satu. Yang namanya padi itu apa bahasa Inggrisnya? Beras, nasi, ya sama. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia itu punya istilah. Reliable itu konsisten, ajak, stabil. Nah, artinya Pak, alat itu dipakai berulang kali, tentunya akan berubah. Jadi kalau ada timbangan berat badan, ya, bulan yang lalu saya ngukur ke Jakarta berat badan saya 57, saya turun 57 lagi. Nah itu berarti reliable, valid dan reliable. Jangan sampai timbangannya udah benar, udah valid nih. Saya ngukur 57, saya turun, jadi 60. Berarti valid tapi enggak reliable. Yang diinginkan dalam riset instrumennya valid dan reliable, tidak cukup dengan valid. Kenapa? Karena yang valid belum tentu reliable. Tapi kalau sudah nggak valid, Anda nggak usah bertanya lagi. Reliable apa enggak? Nggak usah. Valid itu kan tepat, ya kan? Baik lah gitu ya, bagus. Tapi konsisten enggak? Kan ada orang itu yang baik tapi nggak konsisten. Tapi kalau udah nggak baik, jangan ditanya dia nggak baiknya konsisten nggak, ya jangan gitu. Kalau udah nggak baik ya sudah nggak bagus. Paham ya? Nah, oke. Nah oleh karena itu instrumen ada kalanya itu berarti nggak selalu, ya. Ada kalanya sebelum dipakai untuk penelitian itu harus diuji dulu, namanya uji validitas dan uji reliabilitas, uji ketepatan dan uji konsistenan atau uji kestabilan, gitu. Paham ya? Ada kalanya, tidak semuanya. Paham ya? Oke. Nah sekarang kita bicara instrumen. Tadi banyak. Salah satunya adalah kuesioner. Nah ini akan kita bahas di sini kuesioner. Ya. Apa itu kuesioner? Saya sering nanya sesuatu yang mungkin selama ini sering kita sebutkan, tapi kalau ditanya itu yang mikir, ya kan? Benar nggak? Apa itu kuesioner? Pertanyaan. Instrumen yang berisi pertanyaan. Iya, kumpulan pertanyaan. Itu bagus ya. Jadi kadang-kadang saya dengar gitu. Pendidikannya dia apa? Pendidikan itu apa ya? Ya mikir gitu. Benar ya? Ya umurmu berapa sekarang? Ditanya umur itu apa? Dia mikir gitu. Pengertiannya. Nah, apakah kuesioner? Sekarang kita akan fokus kuesioner. Apakah semua kuesioner yang dipakai untuk penelitian itu sebelum dipakai untuk penelitian ya, itu harus diuji validitas dan uji reliabilitas? Itu harus. Pertanyaannya tidak. Tidak kuesioner, tidak semua kuesioner harus diuji validitas. Nah, yang harus diuji dulu apa? Kuesioner seperti apa? Yang menanyakan variabel abstrak. Ini salah satu kriterianya. Walaupun nanti juga nggak semua variabel abstrak atau variabel konsep. Pernah dengar variabel abstrak? Konsep? Belum pernah? Ya, ada istilah lagi. Mereka kita bahas ada variabel dependen, independen gitu ya. Jadi kategori gitu. Kalau sekarang ada lagi istilah variabel abstrak. Variabel abstrak itu variabel yang harus ditanyakan oleh beberapa pertanyaan. Nah, karena gini, kalau saya ingin tahu umur berapa pertanyaan? Ingin tahu umur berapa pertanyaan? Satu. Karena jangan bingung nih mikirnya. Ya. Ingin tahu umur satu pertanyaan berarti bukan abstrak. Ingin tahu pendidikan berapa pertanyaan? Satu. Bukan variabel abstrak. Tapi kalau pengen tahu pengetahuan, cukup nggak satu pertanyaan? Itu satu variabel abstrak. Pengetahuan, sikap, motivasi, kinerja, kepuasan pasien, macam-macam. Itu yang disebut dengan variabel abstrak. Nanti kalau ada sidang ditanya, kenapa mendapatkan uji validitas? Nanti salah satunya. Ya paham ya dari sini ya? Oke, sekarang saya ilustrasikan. Anda nanti harus tahu ilustrasinya. Jadi nanti Anda langkah pertama Anda membuat proposal kan? Pada saat skripsi ya. Proposal bab berapa? 1 sampai 3. Plus
Kalau Anda pakai kuesioner plus kuesioner, baru Anda boleh maju ujian proposal. Jadi Anda nyusun kuesioner. Kalau nggak dapat yang baku, kalau Anda sudah dapat baku ya sudah, Anda tinggal lampirkan aja di belakang. Ya. Nah, setelah itu Anda ujian proposal. Setelah ujian proposal, jika lulus ya Anda ya. Karena kalau yang nggak lulus ngulang lagi. Nah ini ada bimbingan saya 1 orang, tapi TL. Nanti siang dia ngulang. Karena kemarin ujian proposalnya nggak lulus. Karena dia salah subjeknya. Pakai air kelapa. Nah, ini bakteri dan TL. Nah, jadi tapi Anda nggak usah terlalu takut ya. Biasanya yang nggak lulus itu sedikit ya. Hampir seluruhnya biasanya lulus. Yang benar-benar apes itu namanya tidak lulus. Jadi sebagian besar itu biasanya lulus. Walaupun lulus dengan rasa belas kasihan. Pokoknya lulus lah itu. Nah itulah pentingnya kenapa harus paham apa yang Anda teliti biar nanti ujian proposalnya lulus. Begitu Anda lulus, perhatikan, nanti mahasiswa ada 2 macam di sini. Yang pertama ada mahasiswa itu yang langsung boleh penelitian, langsung penelitian. Ya, ini perhatian, jangan sampai salah prosedur ini. Saya terangkan. Misalnya Anda meneliti di Cimahi Tengah, yang diteliti Bumil, misalnya ya. Populasinya misalnya ada 500, terus kan Anda pasti ngambil sampel kan? Nah, taruhlah ambil sampel Anda 100 sampel Bumil. Yang sudah lulus ini ada yang boleh langsung penelitian ke Cimahi Tengah ambil sampel. Ya, dari kuesioner atau apa, ngukur berat badan dan lain-lain gitu lah. Nah, mana yang boleh langsung? Ya kan, yang boleh langsung. Pertama, yang menelitinya itu nggak pakai kuesioner. Ya, ingat ya. Makanya setiap tahun itu banyak masa pakai kuesioner. Ya. Tapi ada yang boleh langsung penelitian, padahal dia nggak pakai kuesioner. Contohnya apa? Anda meneliti hubungan obesitas dengan hipertensi. Saya tanya, kalau pengen tahu obesitas alatnya apa? Alatnya timbangan meteran. Kalau pengen TNT kan alat tinggi badan. Nggak pakai kuesioner kan? Kalau pengen tahu hipertensi alatnya apa? Meter status kan? Nggak perlu kuesioner. Anda boleh langsung penelitian. Yang penting alatnya, kalau alatnya saya Anda nggak beli dulu ya, second. Itu alatnya ditera dulu. Tera itu dikalibrasi, diperiksa ke bagian yang ngecek alat kesehatan. Biasanya di rumah sakit ada, atau di sini ada. Kalau dicek ternyata timbangannya, tensimeternya masih bagus, Anda langsung penelitian. Pak, sekarang pertanyaan kedua, Pak, bagaimana kalau pakai kuesioner? Boleh nggak langsung penelitian? Boleh langsung penelitian. Kalau tidak menanyakan variabel abstrak. Misalnya Anda pengen tahu karakteristik ibu hamil yang mengalami hipertensi. Karakteristik Anda pakai kuesioner nanyanya. Yang ditanya itu variabelnya banyak padahal. Ada umur, pendidikan, jumlah anak, pekerjaan, sosial ekonomi, 5 variabel yang akan Anda pakai kuesioner. Tapi semuanya butuh satu pertanyaan. Nggak perlu uji validitas, langsung penelitian. Terakhir, bagaimana Pak kalau pakai kuesioner dan menanyakan variabel abstrak? Boleh nggak langsung penelitian? Boleh langsung penelitian. Kalau sudah baku, sudah terstandar. Kan tadi saya bilang awal. Cari yang terstandar langkah pertama. Ini banyak yang meneliti depresi, kecemasan, stres kerja. Ada itu di buku Tarwaka, di bukunya Prof. Dadang Ngawari. Itu ada 20 pertanyaan kalau salah tentang depresi. Ya, itu ya sekarang logikanya.
tingkat Prodada Lawari membuat buku sudah dipublish, nggak mungkin kuesionernya belum teruji, benar nggak? Anda bisa langsung pakai. Nanti tinggal ditulis kuesioner yang digunakan dari bukunya siapa atau jurnal. Bagaimana Pak kalau kuesioner dari kakak tingkat? Saya nggak rekomendasi. Kenapa? Karena belum teruji. Nanti nggak maksud belum bukan penelitiannya jelek ya. Gini, kalau buku itu sebelum dipublish sudah diuji dulu oleh si pihak publishernya, yaitu penerbitnya, ya kan? Dan biasanya sudah melalui kajian ilmiah buku itu, benar ya? Pertama itu. Kedua, bagaimana kalau jurnal? Jurnal itu artikel kalau masuk jurnal, saya sekitar 40-an sudah memasukkan jurnal artikel itu nggak langsung terbit. Ya. Semakin jurnalnya semakin tinggi, ya kan jurnal itu macam-macam, ada nasional biasa, nasional terakreditasi, ada internasional biasa, ada internasional terakreditasi. Semakin tinggi semakin ketat, nggak sembarang penelitian diterima. Dia ada reviewnya, bisa ditolak. Saya juga pernah ditolak di jurnal internasional, jurnal nasional ditolak. Habis itu diterima. Pernah gitu. Nah, jadi ada seleksi di sini. Ya. Saya paham karena saya jadi reviewer di jurnal nasional. Nah, jadi kenapa kalau yang skripsi kakak tingkatnya di perpustakaan tidak recommended? Bukan berarti jelek, tapi belum teruji oleh reviewer. Gitu. Nah, ya, makanya banyak skripsi yang bagus hanya sampai perpus. Ya, yang bagus lagi itu harusnya dipublish di jurnal. Paham ya? Oke, sekarang itu yang boleh langsung peneliti. Sekarang pertanyaannya yang kedua, tidak boleh langsung peneliti. Nah, dia harus uji validitas dulu dan uji reliabilitas tentunya ya. Yang mana berarti? Berarti yang di luar ini kan? Berarti mahasiswa itu kan? Yang pakai kuesioner. Dari semua berapa? Pakai kuesioner, kemudian menanyakan variabel abstrak, ya. Terus apa? Dirancang sendiri. Jadi sebagian besar masuk merancang sendiri. Kenapa? Kalau ditanya nggak dapat yang baku. Padahal bukan nggak dapat, bisa jadi dia belum dapat karena nyarinya baru di perpus. Oh, saya nyarinya sudah di toko buku, baru di daerah Bandung. Oh, saya sudah ke daerah Bandung, belum se-Indonesia. Oh, saya masih dulu, belum sedunia. Ya saya kan, tapi kan peneliti nggak mau pusing. Ditanya, Anda meneliti apa? Sikap ibu hamil terhadap pemberian ASI. Kalau saya kan coba cari risetnya yang sudah baku. Biasanya balik Pak, saya nggak dapat yang baku. Biasanya Anda datang sendiri, buat risetnya sendiri. Baru itu diuji coba sebelum penelitian. Jadi namanya uji coba kuesioner, coba ini yang kita bahas ini adalah dilakukan kapan? Sebelum penelitian. Namanya juga uji coba, pretest. Berarti sebelum. Jadi sekarang kan kita membahas sebelum penelitian. Ya. Nah sekarang kita akan bahas yang uji sebelum ini, uji validitas. Di mana dilakukan? Pertama, ada kalanya tidak boleh di tempat sama dengan penelitian. Ada kalanya tidak boleh. Kalau Anda telitinya di Cimahi Tengah, ibu hamil seperti ini namanya populasinya terbatas. Ya, itu nggak boleh di sini. Ya. Kenapa? Karena ya nanti akan mengganggu populasi. Begini, nanti berapa jumlah responden yang dipakai untuk uji validitas? Gitu kan? Itu disarankan 30. Boleh kurang nggak? Boleh. Boleh 20 boleh, 15 boleh. Kenapa boleh kurang? Nggak harus 30, gitu kan? Nanti Anda baca di buku saya itu ada prinsip-prinsip uji validitas. Karena dalam riset itu cara mendapatkan responden tidak semuanya mudah. Ada. Ada penelitian yang mendapatkan responden 30 itu mudah.
sehari juga dapat. Mudah itu, sehari 2 hari dapat. Misalnya kasus-kasus yang sering terjadi, diare, ispa, gampang itu nyarinya. Bumi lah, di Indonesia apa banyak yang hamil, ya kan? Tapi ada kasus-kasus yang susah dari respon. Penyakit-penyakit yang jarang, makanya boleh kurang, gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa boleh kurang? Karena nanti valid enggaknya secara statistik itu R hitungnya, R hitung itu artinya keluar komputer ya, itu dibandingkan dengan R tabel. R tabel itu ada di buku statistik nanti di lampiran. Itu ngikutin jumlah respondennya. Misalnya kalau respondennya 30, R tabelnya 0,361. Kalau 20 0,44, kalau 15 0,514, kalau 10 0,631. Jadi dia ngikutin. Semakin sedikit jumlah sampel yang dipakai untuk uji validitas, R tabelnya semakin besar. Padahal valid kalau R hitungnya lebih besar dari R tabel. Makanya nggak masalah, gitu ya. Nah, kalau Anda seperti ini di tempat di Cimahi Tengah, Anda misalnya uji validitasnya 20. Berarti kan Anda sebelum penelitian ngambil dulu 20 dari tadi 500 populasinya. Prinsipnya, orang yang sudah dipakai untuk uji validitas itu tidak boleh dipakai untuk penelitian. Maka orang 20 itu tidak punya kesempatan untuk terambil menjadi sampel. Ya kan? Nah, terus kalau seperti ini harus tempat yang berbeda. Tempat berbeda itu karakteristiknya hampir sama. Kalau Anda uji validitasnya di Cimahi, kalau penelitiannya di Cimahi Tengah, uji validitasnya di Cimahi Selatan atau di Gunung Utara. Jangan sampai penelitiannya di Cimahi Tengah, uji validitasnya di Gunung Haro, di Cileunyi. Satu daerah kota, satu daerah desa, itu enggak match. Beda kalau Anda penelitiannya di Cileunyi, uji validitasnya di Gunung Haro, nggak masalah. Daerah desa sama desa, paham nggak? Oke, gitu ya. Itu harus tempat yang berbeda. Boleh nggak Pak di tempat yang sama? Ya. Ada kalanya boleh di tempat yang sama dengan tempat apa? Penelitian. Kalau bagaimana? Kalau populasinya tidak terbatas. Misalnya gini, Anda meneliti ibu hamil, rencananya ya, Anda menelitinya di puskesmas Cimahi Tengah. Jadi rencananya, kalau ini kan tadi ada ke rumah-rumah di wilayah. Kalau nanti rencananya yang kedua ini Anda nunggu di puskesmas. Setiap ibu hamil yang datang ada teliti sebanyak 100 orang. Nah kalau itu Anda boleh uji validitasnya di puskesmas Cimahi Tengah juga tempat yang sama. Jadi sebelum penelitian Anda ambil dulu 20 dalam rangka uji validitas. Nanti setelah itu Anda penelitian ngambil 100. Yang penting kalau pada saat Anda penelitian orang 20 tadi datang lagi, jangan diteliti, cari yang lain. Kan yang lain masih banyak kan yang datang selain orang 20 itu. Paham? Ini sepertinya sederhana. Kalau nggak ngerti Anda tersiksa. Jadi skripsi itu mahasiswa tersiksa itu bukan karena dosennya yang menyiksa, karena dirinya sendiri menyiksa. Kenapa? Karena dia nggak paham. Contoh ya, ada mahasiswa meneliti di Cibaban, dia meneliti di poliklinik, menunggu pasien yang datang. Dia uji validitas, padahal dia bisa di Cibaban. Karena dia tahu dari tempat yang berbeda, dia harus menentukan rumah sakit yang setara dengan Cibaban. Akhirnya ditentukannya apa? Rumah sakit Soreang, karena dia sama-sama rumah sakit daerah. Bayangkan ya bagaimana nggak tersisa. Dia harus perizinan lagi ke Soreang, dia bolak-balik ke Soreang, nyiksa. Padahal bisa di Cibaban. Itulah pentingnya paham. Kalau kuliah nggak ngantuk, kalau kuliah nggak ngobrol, gitu. Paham. Jadi banyak hal-hal yang mahasiswa itu tersiksa karena dia nggak paham. Kan sederhana kan, Pak? Ada kalanya di tempat yang sama boleh, ada kalanya tidak boleh di tempat yang sama. Oke? Oke. Nah, itu tentang uji validitas. Sekarang kita bicara ujinya, uji statistiknya ya. Nah, ini yang minggu tadi temennya sudah. Ini nanti tergantung dari tipe pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan itu banyak tipenya. Ada multiple choice, ada skala Likert, skala Gutmann. Nah, kan tadi sudah sampaikan temennya. Itu namanya tipe pertanyaan dalam kuesioner. Ya, makanya tadi nanya, kenapa skala Likert lebih apa tadi?
akurat gitu ya. Bukan begitu. Ini bukan masalah mana yang lebih baik. Kalau Anda menanya pengetahuan pakai sekali cut, ya nggak akurat lah. Sekali cut itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Ya. Misalnya Anda nanya, ini sekarang tipe pertanyaan pertama ya. Satu ini, skala Likert yang kita bahas. Skala Likert itu misalnya kayak jika kepuasan pasien sangat puas, cukup puas, tidak puas, sangat tidak puas, biasanya 5. Tapi kalau saya nggak senang ganjil kalau membuat skala Likert. Kenapa? Karena orang kita cenderungnya, ini pengalaman saya, Anda boleh ya, Anda boleh, tapi nanti hati-hati. Pengalaman saya di lapangan, kalau ganjil orang kita cenderung jawab tengah-tengah. Dan itu kalau yang ngajak itu bias. Jadi soalnya nggak usah dibaca, jawab tengah-tengah. Itu bias. Ya, saya gitu. Kalau saya senangnya benar 4, kalau enggak 6 sekalian. Ya. Nah, oke, nanti semua silakan. Ini nama sekali. Ini mah bukan benar salah. Ya, jadi bukan mana yang baik, tapi yang sesuai. Gitu. Beda kalau nanti Anda menanyakan pengetahuan. Kalau pengetahuan harus mana yang benar, mana yang salah. Paham ya? Nah, jadi nanti kalau ini jawaban orang itu bisa 1, skornya 2, 3, 4, 5. Nah, ini nama uji validitasnya. Nama ujinya ya, uji korelasi Pearson produk apa? Ya, ujinya. Ya, harus bingung teman-teman. Nanti rumusnya lihat di situ ya. Karena nanti di bab 3 itu dimasukkan rumus. Ya. Bagaimana dikatakan valid? Jika R itu nilai korelasi R kecil ya, korelasi itu lambangnya R kecil. R hitung atau R Pearson sebetulnya itu lebih besar dari R tabel. R tabel ada di buku statistik ya. Itu mengikuti sesuai dengan jumlah responden. Tadi saya sebutkan kalau jumlah respondennya 30, 0,361, kalau jumlah respondennya 20, 0,44. Nah, kalau kurang dari itu tidak valid. Nah, kemudian yang paling penting, nah ini sederhana kalau nggak ngerti nih saya sudah. Proses uji dilakukan berulang-ulang. Ingat ya, berulang-ulang itu bukan pelapangan, awas ya. Jadi ada mahasiswa uji kuesioner kembali ke 20 orang, diolah pakai statistik, karena yang nggak valid direvisi ke lapangan lagi, diolah lagi, ada yang nggak valid ke lapangan lagi. Nanti kalau Anda seperti itu nggak salah sih, tapi nanti Anda sampai tua hanya uji validitas. Kemudian udah wisuda, udah nikah, udah kerja, pernah Anda punya terus Anda masih terus uji validitas. Ya. Padahal ke lapangannya cukup sekali. Sekali lagi ya, nggak menyalahkan yang berulang-ulang ya, saya nggak menyalahkan. Ya. Jadi nanti kalau ada dosen yang nyuruh berulang-ulang nggak salah, tapi Anda kesiksa. Ya. Padahal bisa sekali aja. Dan apa yang dimaksud berulang-ulang? Nanti ngolahnya diulang-ulang. Nanti saya praktekkan ulang. Ini masalah internalisasi. Kalau orang yang ke lapangan berulang-ulang itu internalisasinya kurang pas, tapi nggak salah. Masalahnya bukan berulang-ulangnya yang salah. Masalahnya mahasiswa teh orang cerdas, mahasiswa. Kan nggak ada mahasiswa bodoh ya. Dia ke lapangan, baiklah, nggak valid. Bersama dosennya suruh lagi ke lapangan, nggak valid lagi. Karena pengalaman saya ada ke lapangan berapapun itu secara statistik pasti ada yang nggak valid. Mahasiswa cerdas, mikir. Saya kalau ngomong lagi nggak valid, nanti saya suruh uji validitas lagi. Kapan saya penelitian? Akhirnya apa? Masalahnya divalid-validkan sendiri. Katanya dimanipulasi. Itu masalah. Makanya saya kalau ditanya, saya dari tahun 2009-2010, saya sudah sering kasih pelatihan. Udah nggak tahu berapa puluh, termasuk dosen-dosen mahasiswa itu saya kasih pelatihan pengolahan data. Jadi banyak yang nggak paham tentang uji validitas. Makanya kalau saya ditanya dosen, saya kemarin dia berjauh ke Bali itu, saya kasih pelatihan 3 hari, Pak boleh nggak saya diulang-ulang? Boleh. Jadi dalam dunia akademik itu berbeda masalah. Ya. Jadi ada yang diulang-ulang. Tapi saya bilang kalau mau diulang konsisten ya.
nggak valid, gitu kan? Masalahnya seakan-akan diulang-ulang, tapi begitu nggak valid divalid-validkan sendiri, itu yang salah, bukan diulangnya. Paham maksudnya? Tapi kalau saya cukup sekali, karena yang dimaksud berulang-ulang bukan ke lapangan, tapi ngolahnya. Gitu lah ya. Ini sederhana, tapi banyak mahasiswa yang nggak paham, kesiksa dia ke lapangan. Ya. Oke. Baru nanti uji lapangannya ya teh. Lihat. Jika satu kali aja. Apa nama ujinya kalau pakai skala lihat? Namanya uji apa? Perondek. Apa? Perondek apa? Alfa. Bagaimana kata variabel? Jika alfa itu nanti keluar dari komputer, itu lebih besar dari konstanta sudah baku, yang saya pakai 0,6. Nanti sumber lain ada yang pakai 0,7. Di jurnal saya lihat ada yang pakai 0,8. Boleh nggak? Boleh, silakan. Paham ya? Di sini ya. Nah itu sekarang uji validasi. Ada pertanyaan? Bingung mau nanya apa? Tapi kalau bingung bagus, berarti ada proses yang dari sana. Saya akan simulasikan. Ini nanti ada di buku. Coba lihat halaman berapa, kalau saya 48 atau 49 ada visualnya tentang depresi. Ada? Ada. Halaman berapa? 49. 49. Visualnya tentang depresi. Berapa pertanyaan? 10. 10. Pakai skala lihat? 1 sampai berapa? 4. Ilustrasinya ya. Kuesioner itu disusun oleh peneliti, nggak baku ilustrasinya. Maka sebelum penelitian, kuesioner itu diuji cobakan dulu, disebarkan kepada 20 responden. Ya, ilustrasinya. Setelah disebarkan, dapatlah data seperti halaman 50. Pada lihat halaman, ada angka. Kebayang nggak angka-angka itu dari mana? Hasil dari jawaban responden. Gitu. Kebayang kan nih? Jadi kalau masuk S1 itu saya suruh bayangkan, karena belum pernah ke lapangan, belum pernah penelitian. Tapi Anda berilustrasi, disebarkan ke orang, nanti orang kan jawabnya macam-macam. Baru di scoring seperti halaman ini. Baik ya? Nah, karena pakai skala Likert, nama ujinya korelasi Bayesian produk momen, nama uji verifikasinya perondek alfa, dan ngolahnya pakai SPSS program. Paham ya? Nah, nanti ada yang kedua, nanti sore ngolahnya nggak pakai SPSS, yang nanti yang dipotong. Ya. Itu nanti ya, ada nggak usah pikiran dulu. Sekarang ini dulu aja. Terlalu berat beban itu. Oke, nah sekarang ini ujinya korelasi Bayesian. Sebelum Anda olah, nanti kita akan membuktikan 10 pertanyaan yang valid dan variabel ada berapa kan gitu ya. Anda tahu dulu R tabelnya. Karena 20 responden, R tabelnya 0,444 itu ada di lampiran. Mudah-mudahan nggak ketinggalan. Kalau nggak ada, nanti saya kasih. Jadi kalau kita tabel itu di lampiran. Mudah-mudahan. Nah, halaman 162. Jangan lampiran yang paling belakang ya, itu bahaya ya. Ada saya. Tahu, 162. Ketawa lagi. Yang masih konsentrasi mah ketawa. Oke, paham ya? Jadi itu R tabelnya. Jadi nanti valid kalau bisa dan 0,44. Variabel kalau sesuai dari konstanta 0,6. Oke, saya ilustrasikan ya. Caranya begini. Analyze. Ini ada di buku yang seperti ini mah gampang, hanya
Anda ngikutin buku saya, kalau saya kuliah bisa ya seperti ini. Makanya kalau belajar sama saya, jangan terjebak di komputer. Buat apa? Anda nggak paham, ya kan? Nih seperti ini ya. Nah, pindahkan ke kanan semuanya. Ya. Kemarin satu-satu ditarik satu-satu kemarin. Maksudnya gimana? Kan bapak itu semua di copy semua Ini kemarin. ada. Ya. Ya nggak salah. Emang kan nggak pernah saya terangkan? Udah kemarin. Saya udah mau pulang prakteknya dulu belum? Anda nyoba dari buku. Iya. Ya. Ya nggak salah, emang salah. Karena saya nggak ngalahin. Anda mau satu-satu dulu. Kalau kayak bisa cepet ngapain lambat kan gitu. Nggak salah, nggak salah. Baru klik statistik, ada 3 yang dicontek kan. Continue, oke. Ini hasilnya. Ini kalau pakai rumus, ada rumusnya ya. Kalau Anda itu pakai rumus, lumayan itu Anda bisa berantas gitu. Ya. Nah ini enaknya ngolah pakai program. Klik keluar. Yang paling penting itu Anda tahu angkanya mana yang diambil. Karena ini nanti nggak boleh dimasukkan dalam skripsi, nggak boleh copy paste. Paham ya? Ini nanti ditaruhnya di lampiran. Nah, namanya output komputer. Ditaruh di lampiran. Paham ya? Nah ini yang menunjukkan itu. Nih, yang tulisan corrective item total korelasi. Cara bacanya di depan titik itu 0, nomor 1 0,977. Kali kan? Yang nggak kali nomor berapa? Nomor 3 dan nomor 10. Karena kurang dari 0,44. Ingat ya, proses uji dilakukan berulang-ulang. Nah sekarang kita ulang, bukan ke lapangan. Karena ada yang nggak valid, kita ulang. Caranya analyze, scale lagi, reliability, yang nggak valid disingkirkan. Ini namanya diulang-ulang. Nih sekarang tinggal 8 pertanyaan. Ada lagi nggak yang nggak valid? Nggak ada, selesai. Ini kebetulan 2 kali selesai. Paham ya? Nah setelah itu baru 8 ini valid kan? Yang valid ini reliable apa enggak? Kita lihat alfanya 0,996. Berarti reliable kan? Dari besar dari 0,6 kan? Berarti dari 10 pertanyaan yang valid dan reliable ada 8. Yang enggak valid ada 2. Nomor 3 dan nomor 10. Terus bagaimana nasibnya nomor 3 dan 10? Dipertimbangkan. Mau dibuang atau diperbaiki. Yang tahu dibuang atau diperbaiki siapa? Yang Anda peneliti. Kalau Anda bingung, konsul dengan pembimbing. Sebenarnya prinsipnya sederhana. Kalau pertanyaannya nggak penting, dibuang aja. Ngapain nanya yang nggak penting? Ya, misalnya Anda nanya, aku sudah punya pacar belum? Kita nanya pasangannya. Benar nggak? Bagaimana Pak kalau penting? Kalau penting harus tanya nggak? Tanya, tapi nggak valid, direvisi kalimatnya. Tapi nanyain hal yang sama, tapi redaksi kalimatnya dirubah. Setelah itu bagaimana? Nggak usah uji kualitas lagi, langsung penelitian. Gampang ya? Kalau yang nggak ngerti mah lapangannya bolak-balik. Ingat ya, uji kualitas itu adalah uji pertimbangan, bukan uji keputusan. Jadi yang ke lapangan terus itu namanya uji keputusan ya. Udah seperti itu, selesai. Ada pertanyaan? Ulang lagi ngikutin buku. Ada di buku itu, tinggal ngikutin. Kalau nanyanya ngulang itu mah ada di buku, cuma nggak susah. Pengen nanya. Tapi yang paling penting itu ada paham konsep uji validitas. Itu yang paling penting. Kalau kita semua ada di buku. Makanya kenapa saya sarankan punya buku saya. Langsung itu kok mau gimana ya?